Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi trader A-Market dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan buat semua rekan trader semuanya yang sedang bekerja, sedang menganalisa, atau sedang beraktivitas apa aja. Hari ini hari Jumat, Jumat penuh barokah, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Wah, luar biasa buat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda, semoga kita selalu jaya selalu. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa saya akan selalu membawakan analisa harian kita pada hari ini ya. Dan seperti biasa, di antara analisa-analisa harian yang saya bawakan ini, saya selalu menyelipkan ya beberapa tema, di mana tema ini benar-benar ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi dengan pasar saat ini. Oke rekan trader, hari ini kita akan membahas tentang perjuangan ya, Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Pemuda kan bagaimana Indonesia bisa bersatu lagi ya, Sumpah Pemuda. Nah, kalau dalam dunia forex sekarang ini saya mengambil tema yang ada kaitannya dengan suatu perjuangan juga ya. Sampai saya udah main angkat-angkat tangan gini aja, perjuangan juga ya. Tema kali ini saya akan bahas tentang perjuangan kembali Euro USD menuju paritas. Nah ini ya, bagaimana Euro USD ini, Euro Uncle Sam Dollar. Saya lebih senang memakai istilah Uncle Sam Dollar, mengambil istilah dari Lord ya, Lord. Aduh saya lupa lagi Lord ya, Lord Rangga ya. Jadi saya lebih senang bilangnya Euro Uncle Sam Dollar. Perjuangan kembali Euro Uncle Sam Dollar menuju paritas. Paritas itu maksudnya 1.00 ya rekan trader ya. Nah, tema yang sangat luar biasa ini saya angkat karena kalau kita lihat sekarang rekan trader ya, bagaimana Euro USD ini dia sempat menembus level 1.00 ya. Di sini ya. 008 lah. Tapi setelah itu dia jatuh bebas lagi. Kalau rekan trader lihat tampilan yang saya berikan ini kan channel nih ya. Ini udah ketahuan arah pergerakannya sampai di mana nih, udah ketahuan. Rupanya dia tembus dikit nih ya. Dia tembus dari channel yang saya buat. Artinya mungkin karena keenakan. Enak kali ya, asik-asik lagi melakukan sesuatu. Tiba-tiba saking enaknya kelewatan dia rekan trader ya. Padahal saya berestimasi itu dia sampai di 0.98 dia udah nggak naik lagi. Rupanya dia naik. Saking enaknya dia nih, dia naik ya. Tapi rupanya dia udah menembus level 1.00 dan dia kembali lagi karena setelah dia sempat di titik yang paling terendah, titik nadir 0.95, perlahan namun pasti dia naik ke 1.00 dan kemarin ya dia sempat turun sampai di 0.97 ya. Ini sekarang dia tadi pagi dia sempat berjuang lagi sampai 0.99 ya. Nah, kalau kita lihat alasan kemarin terjadi penurunan sudah sangat jelas. Kemarin informasi yang sangat jelas, statement yang dikeluarkan oleh gubernur sentral, bukan gubernur ya, selalu bilang presidennya, Presiden Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde ya. Kemarin Christine Lagarde memberikan suatu statement ya yang sangat luar biasa, di mana terus terang Bank Sentral Eropa ini dia kecewa ya. Bukan Bank Sentral Eropa, bukan, dari pidatonya itu, statementnya itu memberikan kekecewaan ya, sehingga mendukung penjualan daripada Euro USD pada hari sebelumnya. Jadi ceritanya mayoritas orang yang senangnya buy pada hari Kamis, hari Rabu ya, tiba-tiba setelah news yang dikeluarkan, fundamental yang dikeluarkan ya, dia turun lagi, berubah arah ya. Ini kalau kita lihat bahwa Bank Sentral Asia lagi nih, Bank Sentral Eropa ya, sesuai dengan yang telah saya bilang bahwa dia menaikkan tingkat suku bunga sampai 75 BP ya. Akan tetapi si presidennya ini mendorong kembali ekspektasi akan terjadinya hawkish ya. Dalam hal ini kalau kita sedikit melihat statement yang dikeluarkan oleh
Presiden Sentral Bank Eropa ya Christine Lagarde, dia mengatakan bahwa inflasi akan naik lebih lanjut untuk beberapa bulan ke depan, dan Euro Central Bank bergantung terhadap data-data yang terjadi. Ya, ini dia. Si Christine Lagarde juga statement dia ini bertentangan dengan panduan yang mengatakan bahwa 3 faktor perlu dipertimbangkan adalah pertama prospek inflasi dan pertumbuhan, mana suku bunganya ini terus naik terus ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Nah, tapi rekan trader ya, selain itu juga dengan kenaikan tingkat suku bunga yang dikeluarkan dan semoga berusaha hawkish, tapi perlahan namun pasti rekan trader, perekonomian Amerika telah membaik ya. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ya, yang tadinya turun ya rekan trader, kalau lihat ya kemarin, yang tadinya beberapa hari kemarin dia turun, tiba-tiba dia naik lagi ya. Sempat turun sampai 109, dia naik sampai ke 110 ya. Ada pemulihan selama 5 hari berturut-turut dari hari Senin, Selasa, Rabu, dari hari Senin ya. Hari Senin, Selasa agak sedikit naik, Rabu, Kamis ya. Ya hari Senin naik, Selasa, Rabu ya. Senin agak naik, Selasa, Rabu biasalah sebelum statementnya. Dari minggu kemarin kan dari minggu ini kan saya udah bilang bahwa hari hari Kamis adalah hari yang penuh dengan fundamental, makanya harap hati-hati. Nah, dari sisi Amerika kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini dia agak mengalami kenaikan ya. Pemulihan ekonomi ya, pada hari Kamis kemarin statementnya sangat luar biasa, dia naik lagi ya. Setelah 1 minggu berturut-turut dia mengalami penurunan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa data-data yang ada di mana produk data bruto Amerika naik itu sebesar 2,6% ya. Lebih dari yang diperkirakan pada kuartal ketiga ya. Meskipun begitu, penurunan kelima berturut-turut dalam konsumsi swasta menantang para hawkish Fed karena pembuat kebijakan secara bertahap mendekati target perlambatan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa walaupun ekonomi di Eropa di Amerika naik ya, udah perlahan namun pasti apa yang dilakukan oleh the Fed udah on the track ya. Dia udah bisa menekan inflasi yang terjadi di Amerika. Ini dibuktikan dengan pengangguran yang berkurang dan angka tenaga kerjaan yang agak meningkat ya, artinya kan berhasil mereka ya. Tapi perlu dicatat bahwa semua ini masih perlu banyak tantangan yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Tantangan yang paling luar biasa itu adalah peperangan yang terjadi. Tantangan yang terjadi adalah peperangan yang terjadi, belum konsisten, belum kondusifnya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Inilah yang menjadi alasan kenapa Eropa masih bisa punya peluang untuk ya dia akan berlanjut terus sampai akhir tahun ini dan mungkin sampai permulaan tahun. Saya selalu bilang bahwa peperangan ini menurut saya akan berhenti itu sekitar bulan-bulan Februari menurut saya ya. Menurut saya puncaknya karena musim dingin ya. Udah mulai capek kayaknya ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya, krisis yang terjadi, inflasi yang terjadi di Eropa masih akan berlanjut terus, dan kalau menurut saya paritas satu naik ke paritas seperti kemarin mungkin cuma nilai kejut aja. Mungkin nilai kejut, tapi secara signifikan masih bisa tidak tertutup kemungkinan untuk dia kembali turun lagi. Ya, masih bisa untuk tidak tertutup kemungkinan dia kembali turun lagi. Ya, karena kalau kita lihat di sini secara teknikal pun juga kita bisa lihat memang udah tidak tertutup kemungkinan ya. Kalau kita lihat secara teknikal memang dia udah menyentuh titik 70 di sini RSI dan telah terjadi crossing di sini, penciuman maut ya, perselingkuhan, titik perselingkuhannya udah ada di sini ya. Jadi mau tidak mau mungkin hari ini dia agak terkondisikan bahwa dia bullish, tapi setelah itu saya bisa memprediksikan dia akan turun terus dan dia mungkin penurunan yang pertama akan terjadi, dia akan kembali lagi ke 0.98. Oleh karena itu naik sampai ke titik paritas mungkin adalah hal yang sangat luar biasa bisa terjadi ya. Perlu kekuatan extra joss supaya bisa naik lagi. Tapi saya yakin
dengan pulihnya ekonomi Amerika artinya bisa memberikan tekanan terhadap mata uang yang lain, apalagi Eropa sekarang udah siap gulung tikar ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sini rekan trader bisa menganalisa dan mengambil hal positif dalam trading yang akan dilakukan. Minimal rekan trader udah tahu bahwa ini keadaan seperti kayak gini, apa saja yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya pair, apa aja yang bisa saya pilih untuk saya bertransaksi supaya saya bisa cuan gini ya, cuan. Kalau orang Afrika gini, cuan banyak. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Bukan analisa, demikianlah judul kita hari ini. Sampai terlalu banyak ngomong, sampai udah lebih nih jadwalnya. Oke, kita akan kembali sekarang ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, kita masuk analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah indeks dolar Amerika pada hari ini? Kita akan mulai indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat di sini indeks dolar Amerika hari ini perlahan namun pasti dia memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan bullish. Kita akan lihat ke depan apakah kekuatan bullish ini bisa bertahan setelah masuk di pasar Eropa. Ya, kita akan lihat. Nah, ini dia. Kalau saya bilang rekan trader masih sangat jauh. Walaupun kalau dia bisa naik, saya tidak terlalu bisa bilang bahwa dia akan sampai di level yang paling tertinggi di sini. Ya, menurut saya, waduh jauh kali. Tapi minimal dia bisa sampai di level sini rekan trader. Nah, minimal. Dan harap kalau terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa dia bisa turun sampai di level sini. 110.201. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa dia akan naik sebesar sini aja nih. 110.201 sampai 110.573 adalah tempat yang pas di mana kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Kita lanjut ke Euro USD rekan trader. Bagaimana pergerakan Euro USD saat ini? Untuk Euro USD sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD hari ini tendensinya ya rekan trader ya, tendensinya agak sedikit mengalami penguatan ya. Kabar ini Euro USD ya. Oke. Tadi indeks dolar, oke, ini Euro USD. Oke. Tendensinya mengalami penguatan bullish. Tapi kita akan lihat bagaimana pergerakannya setelah pasar Eropa nanti. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader semuanya ya. Kalau kita lihat di sini ya, karena ini dia bullish ya, bullish, maka kita akan bisa lihat apakah dia masih bisa turun terus ke bawah. Kalau saya berasumsi bahwa penurunan sebenarnya masih bisa saja turun terjadi, walaupun kalau saya lihat kenaikan yang terjadi ini, anggaplah kalau terjadi kenaikan, saya tidak mau bilang sampai di titik atas ini, tapi dia bisa kenaikan dia itu minimal sampai di level sini. Nah, ini dia. Nah, ya. Jadi artinya dia bisa kembali menuju ke titik 1.00 ke paritas. Tapi harap diperhatikan ya, kalau terjadi penurunan, saya berasumsi penurunan yang paling terjauh itu bisa terjadi di level sini. Nah, ini dia. Inilah di level apa yang pernah ini. Nah, jadi disinilah arah pergerakan dia selama hari ini di akhir minggu ini. Nah, ini dia ya. 0.99461 sampai 1.0054. Oke, kita lanjut ke pound sterling, Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, Uncle Sam dolar rekan trader semuanya? Untuk pergerakan pound sterling kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pound sterling pergerakannya tendensinya lebih banyak ke bearish. Kita akan lihat apakah bearish ini dia bisa berlanjut turun terus ke bawah. Saya masih bisa berestimasi bahwa dia masih bisa menyentuh level sini. Masih 1.15192 ya. Saya tidak mau bilang dia sampai ke level terendah di 1.15023, tapi 1.15192 masih bisa diperoleh oleh pound sterling Uncle Sam dolar. Dan estimasi apabila terjadi kenaikan, saya melakukan estimasi bahwa kenaikan dia paling maksimal di daerah situ 1.15785. Oleh karena itu disinilah area pergerakannya.
Nah, ini dia rekan trader ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya kita masuk ke gold. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket, bagaimanakah gold pada hari ini? Untuk gold sudah sangat jelas, gold hari ini tendensinya turun, semakin turun dan selalu turun kembali. Dia turun, dia sangat bearish hari ini sampai melewati nilai yang telah saya tentukan ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kekuatan dia. Nah, ini dia rekan trader. Dia akan mencoba turun. Nah, ini minimal dia udah menembus level sini. Waduh, kalau seperti kayak gini dia masih bisa turun lagi nih rekan trader. Kalau kayak gini saya bisa bilang bahwa dia udah menembus 1.61. Saya bisa bilang mungkin dia bisa turun sampai titik paling terendahnya di sini. Nah, 1655.47. Saya berasumsi bahwa dia bisa turun sampai ke 1655.47. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, dia ini bisa naik minimal sampai di level sini. Kalau analisa saya. Nah, ini dia. Ya. 1663.35. Oleh karena itu area pergerakannya ya di sekitar sini rekan trader. 1655 sampai 1663.35. Oke, sekarang kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa USD Yen Jepang pergerakannya hari ini tendensinya lebih banyak ke bullish ya. Dan kalau kita lihat arah pergerakannya sudah sangat jelas ya, di sini dia agak sedikit mengalami kenaikan terus. Saya bisa berasumsi bahwa dia masih bisa naik lagi nih, masih bisa naik minimal sampai di titik 146.883. Saya tidak mau bilang bahwa dia bisa terlalu jauh sampai di sini. Saya berasumsi bahwa 146.83 adalah nilai yang paling tertinggi dan nilai yang paling terendah apabila terjadi pembalikan arah di 146.174. Oleh karena itu dia punya pergerakannya cuman menurut saya di sekitaran sini aja, 146.884 sampai 146.174. Oke, rekan trader Indonesia ya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Analisa terus dan terus beranalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami, Trading Bersama Market, broker yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang broker yang luar biasa? Karena hanya kita lah yang selalu memberikan analisa harian tiap hari. Dan nilai ketepatan analisa harian saya bukan bilang sombong, tapi ketepatan analisa harian saya ini sekitaran 90%. Tapi 90% itu ditambahkan lagi dengan rekan trader semuanya. Karena rekan trader lah yang analisa yang paling luar biasa dari siapapun juga. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.